Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sorano Otoshimono. Anime ini bercerita tentang anak kecil yang bernama Tomoki Sakurai selalu bermimpi tentang malaikat dan terbangun ketika air matanya menetes dari tubuhnya. Karena khawatir dengan keadaan Sakurai, teman masa kecilnya Sohara Mitsuki meminta bantuan kepada Sugata. Dalam pertemuannya, Sugata mengatakan kepada Mitsuki bahwa Sakurai memiliki keterkaitan dengan sebuah dunia baru. Ini merupakan keanehan sampai saat ini tidak bisa dipahami oleh ilmuwan hebat sekalipun. Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak terus videonya sampai habis. Audio Jungle. Di suatu hari ada anak yang bernama Tomoki. Dia mempunyai mimpi yang itu terus dari kecil, yaitu bertemu dengan perempuan bersayap. Lalu dia dibangunkan oleh tetangganya. Dia adalah Sohara. Pagi-pagi Sohara dapat pemandangan yang membuat dia kesal. Terus mereka berdua pergi ke sekolah bareng. Tomo orangnya pemalas, yang ada di pikirannya cuman makan, nonton, tidur. Tak peduli sama pelajaran. Terus dia bermimpi ketemu perempuan bersayap lagi. Tapi dia dibangunkan oleh Sohara. Dia merekomendasikan untuk pergi ke dokter. Karena aneh aja mimpinya itu terus. Lalu Sohara punya ide untuk dipertemukan sama Sugata. Tak lama ada info. Ada yang mau lompat dari atas gedung. Pas di sana ternyata itu Sugata yang mau uji coba buat terbang. Ketua OSIS yang bernama Mikako itu kagak peduli sama temannya itu. Dia lebih memilih Sugata terluka atau mati. Karena dia udah siapin asuransi kesehatan buat dia. Dan lumayan, uangnya bisa buat liburan. Pas lepas landas, Sugata malah jatuh. Tomo udah mau pergi, tapi Sohara menyuruhnya buat ketemu Sugata dulu. Siapa tahu dia bisa membantu. Pas Tomo dibawa ke Sugata, Sugata menyimpulkan kalau akan ada dunia baru yang menghampirinya. Di alat pendeteksi Sugata ada bola hitam yang akan jatuh pada hari ini, tepatnya di pohon sakura. Pas malam harinya, Sohara dan Sugata tidak datang. Cuman Tomo seorang diri. Pas Tomo mau pulang, Sugata nelpon bahwa bola hitam itu bakalan turun di tempat Tomo sekarang. Tak lama ada cahaya turun. Ketika dilihat oleh Tomo, ada seorang perempuan bersayap. Karena situasinya bahaya, Tomo kabur. Tapi dia masih kepikiran sama perempuan itu. Alhasil dia balik lagi untuk menolongnya. Ketika ada batu jatuh, mau terkena Tomo, untungnya perempuan itu sadar dan langsung menolong Tomo. Dia adalah angeloid yang bersifat untuk dipelihara. Lalu dia mengeluarkan rantai yang dibelit ke tangan Tomo. Jadi perempuan itu adalah macam robot, tapi dia diciptakan untuk jadi pelayannya Tomo. Keesokan harinya, Tomo masih diikuti sama perempuan itu. Terus dia menawarkan permintaan apa aja yang Tomo mau. Tomo pengen duit. Alhasil perempuan itu mentransfer uang tersebut dan muncul uang itu dari atas Tomo. Lalu Tomo meminjam kartu permintaannya itu. Dia langsung auto bandel ngejahilin si Sohara yang lagi ganti baju. Terus dia menghentikan waktu hingga orang-orang pada diam. Dia bertindak seenaknya, apapun bisa dia lakukan. Suruh buka baju pun perempuan itu mau. Tinggal menaklukkan dunia. Pas dia bangun tidur seperti biasa Sohara membangunkannya. Tapi pas Tomo keluar dia tidak ada, yang tersisa cuman bajunya doang. Ikaros sudah mengabulkan permintaan Tomo agar bisa menaklukkan dunia. Tomo mengecek ke semua kota, tidak ada orang di mana-mana. Sampai akhirnya dia menyesal lalu pengen ngebunuh si Ikaros juga. Pas mau bunuh diri, Tomo menyuruhnya untuk dibatalkan. Karena dia gak mau sendirian. Alhasil dia membatalkan permintaannya itu. Terus Tomo berharap kalau itu semuanya hanyalah mimpi. Keesokan harinya terdengar suara Sohara lagi. Ikaros mengabulkan permintaan Tomo kalau kejadian kemarin hanyalah mimpi, jadi waktunya diputar kembali. Lalu Tomo menyuruh Ikaros untuk melakukan yang dia inginkan. Keesokan harinya Sohara mencoba membangunkan Tomo lagi.
Pas dia ke kamarnya, dia melihat Tomo lagi mau melakukan hal mesum kepada Ikaros. Sohara auto marah, terus Tomo mencoba memberitahu yang udah terjadi. Tapi dia kagak percaya dengan cerita gituan. Tomo masih terus mengikuti Sohara sampai dia balik lagi karena rantainya masih dibelitkan ke tangannya. Pas dicopot, Ikaros masih mengikutinya sampai murid yang lain bisa melihat Ikaros. Lalu Tomo membawanya ke ruangan si Sugata. Sugata malah terkesan dengan Ikaros karena lumayan bisa nemenin Tomo yang lagi sendirian di rumahnya. Si Mikako malah berpikir kalau Tomo bakalan ngelakuin sesuatu pada Ikaros. Lalu Tomo menyuruh Ikaros buat jagain rumah. Sebelum pergi, Ikaros memberikan kartu lamanya karena yang kemarin hilang. Pas mau jelasin tuh kartu, Tomo malah memotongnya dan menyuruhnya pulang aja. Setelah pelajarannya dimulai, Tomo menghayal kalau aja dia dapat kekuatan mesum. Pas istirahat, Sohara mengajak Tomo untuk makan siang bareng. Tomo memperingatkan untuk hati-hati. Baru mah dikasih tahu, Sohara langsung jatuh. Tomo melihat dalemannya Sohara, yang membuat dia berpikir kalau Sohara belum dewasa. Tak lama celana dalamnya terbang, udah kayak burung aja anjir. Sohara melihat kartunya menyala. Lalu Sohara berjalan menuju ruangan si Sugata. Sesampainya di sana, dia berencana buat pakai celana dalam yang lain. Tapi sayangnya celana dalam itu menolak dan terbang ke langit. Udah dicobain pakai celana, sempak sumo, sampai ke tisu pun masih nolak. Tak lama si Ikaros merasakan kalau Tomo lagi kesusahan. Sementara Tomo dapat borgol dari kartunya. Bukannya bertambah baik, malah makin buruk. Sohara kagak bisa ngalangin roknya itu. Untungnya ada Ikaros datang menghalangi. Sohara makin marah aja. Lalu si Sugata menyimpulkan biar supaya normal lagi, Sohara harus memakai celana dalam yang dipilih oleh Tomo. Pas pulang, Ikaros dan Mikako beli celana dalam. Sedangkan Tomo berusaha menghalangi pandangan orang supaya Sohara kagak kelihatan. Sesampainya di sana, Ikaros berhasil membeli banyak celana dalam. Dipakailah satu-satu ya kan. Tapi sayangnya semuanya nolak. Sampai akhirnya tersisa satu yang modelnya sama macam yang Sohara pakai. Pas dipakai ternyata berhasil guys. Harus yang ada badaknya guys. Maksudnya yang ada gambar anjingnya. Kebetulan borgolnya hilang dan juga kartunya mati. Setelah itu Sohara dan Tomo nostalgia tentang celana dalam Sohara yang kagak ganti model dari dulu. Semua berawal dari celana dalam. Sampai akhirnya Sohara suka mukulin si Tomo. Dan juga Tomo mulai trauma sama anjing. Gara-gara model sempak si Sohara anjir. Akhirnya Sohara marah kalau kejadian tadi real perbuatan dia. Singkat cerita, Sohara dan Tomo kesulitan mengerjakan PR matematika. Sampai dia punya celah untuk melihat sesuatu. Sohara tidak tinggal diam. Sohara mempunyai ide untuk ke tempat Sugata karena dia pasti jago. Pas menuju ke rumahnya, mereka berdua salah rumah. Tak lama datang si ketua OSIS yang kebetulan mau ke si Sugata juga. Dia memprovokasi mereka berdua dulu sampai malu. Sehabis itu barulah diajak ke rumahnya Sugata. Ternyata rumahnya cuma di pinggir sungai dan pakai tenda doang. Setelah itu Sugata mengerjakan PR Sohara dan Tomo biar ngerti juga. Secara mereka berdua kayaknya gak jauh beda. Lalu si Sugata punya ide untuk menyerahkan PR-nya ke si Ikaros. Biar tahu apakah dia robot atau bukan. Secara kalau robot pasti jago hitung-hitungan. Pas dikerjakan sama dia cuma butuh waktu sebentar. Tapi jawabannya tulisan master semua. Dengan itu Sugata membereskannya. Lalu Tomo menawarkan untuk membayar atas kebaikannya dia. Sugata meminta untuk melihat kalau di langit ada bola hitam atau apa gitu. Dan dia pengen ngecek itu. Pas dicek sama Ikaros katanya aman-aman aja.
tapi Sugata masih belum percaya. Sebelum dia melihatnya sendiri, Sugata berencana buat terbang lagi besok. Kebetulan juga besok itu libur dan mengajak yang lainnya untuk menginap. Alhasil mereka nginap dan membagi-bagi tugas. Kacaunya, Ikaros dapat bagian untuk belanja. Mereka meragukan itu karena buat ngetes kekuatan dia juga. Akhirnya Tomo mempercayakannya, tapi dia harus jadi layaknya manusia biasa. Sesampainya di pasar, dia melihat semangka dan langsung mengelusnya. Di situ pun yang lainnya mencoba melihat Ikaros belanja. Dia ternyata bisa belanja apa yang udah ditulis. Tapi jangan senang dulu. Pas bagian daging yang dibeli bukan ayam pedaging, malah beli banyak anak ayam. Sesampainya di rumah Sugata lengkap semuanya, cuman kasihan dagingnya kayak gitu. Tomo memberikan nilai F dan menyuruh untuk belajar lagi sampai mengusap kepalanya. Lalu si Sohara dan Tomo memancing ikan dan dia dapat ikannya. Giliran Sohara malah jatuh pula. Alhasil begitulah. Si Sugata menanyakan si Ikaros yang tidak ada. Tak lama kemudian ada cahaya yang lewat. Yang ternyata itu Ikaros yang bawa ikan terbesar di dunia yang dapat dari Laut Amazon. Dia mempunyai kecepatan 30.000 km per jam. Sugata mencoba meneliti si Ikaros itu makhluk apaan. Setelahnya mereka makan masakan buatan Ikaros. Tomo sangat menyukai makanannya karena mirip makanan yang dibuat emaknya, yang membuat dia ngakak melihat kejadian yang dilakukan oleh Ikaros. Setelah malam hari, ketika yang lainnya udah tidur, Ikaros masih di luar menatap bulan. Tak lama si Sugata menanyakan Ikaros itu apaan. Dia masih belum percaya kalau dia angeloid karena dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan maksud tujuan dia deketin Tomo itu apa? Dia pun masih bingung dia dikirim ke si Tomo itu buat ngapain. Dia belum mengerti sama sekali sama dirinya sendiri. Alhasil Sugata menyuruhnya untuk bersenang-senang bersama si Tomo. Di sisi lain, Tomo mendengar pembicaraan itu. Keesokan harinya, Tomo dipakai jadi bahan percobaan untuk terbang. Tapi sayangnya dia langsung jatuh. Lalu si Ikaros menanyakan arti bersenang-senang itu apaan. Sugata membuatnya itu sebagai PR dia. Sore harinya, Tomo dan Sohara sampai di rumahnya. Ikaros membawa semangka yang dia beli. Mau dipotong sama Tomo pun kagak boleh. Mereka berdua sangat ngakak dengan adanya keberadaan si Ikaros. Setelah itu, Ikaros lagi ngerjain PR yang diberikan oleh si Sugata. Tomo mengusap kepalanya lagi. Keesokan harinya, Tomo kedatangan celana dalam yang berterbangan kemarin. Kata Ikaros, celana dalam itu habis migrasi keliling dunia lalu kangen dan balik lagi ke si Tomo. Tomo terharu, tak lama datang si Sohara. Dia langsung membabat semua celana dalam itu. Tomo sangat sedih, ada nyisa satu pun dibabat. Lalu Sohara meminjam kartu teleportasinya si Ikaros dan dia merencanakan sesuatu. Setelah di sekolahan, Tomo ngasih tahu ke Sugata kalau Sempak yang kemarin terbang pada datang lagi. Sugata anggap itu suatu info yang bagus. Seperti biasa, Mikako selalu bikin takut orang. Alhasil Sohara menyuruh Tomo membuang celana dalam yang ada di rumahnya. Cuman Sohara tidak percaya dengan omongan Tomo. Pas di rumahnya, Sohara menanyakan kembali apa udah dibuang. Si Tomo ngebohong. Tak lama kemudian, Sempak itu meledak. Itu adalah rencananya si Sohara. Dia meminjam kartu ke si Ikaros buat kalau Tomo ngelihat celana dalam, maka celana dalam itu bakalan meledak. Dia pun udah memasang di dalam rumahnya biar tidak bisa keluar. Terus Tomo dapat ide, karena Sohara cuman pakai daleman, dia memancing supaya Tomo bisa melihat itu. Alhasil meledak. Sohara memutuskan buat jalan-jalan sama Ikaros, sedangkan si Tomo lagi berperang seorang diri. Ketika dia membuka pintu kamar, di situ banyak banget dan menghasilkan ledakan di rumahnya. Tomo mencoba menutup matanya, tapi percuma. Ketika kesentuh Sempak itu meledak. Mau lompat lewat jendela pun di tamannya banyak juga. Bahkan di toilet pun ada.
Di sisi lain, Ikaros diajak buat beli daleman, tapi dari tadi dia dapat sinyal kalau Tomo lagi dalam bahaya. Shisohara tidak memperdulikan itu. Lalu mereka berdua makan. Ini pertama kalinya Ikaros diajak makan dan lain-lain. Sebelumnya dia tidak pernah punya teman. Sama seperti Sohara yang sejak kecil temannya cuma Tomo doang. Dia tidak berani keluar. Pas dia ulang tahun pun, yang ngerayain cuma berdua doang sama Tomo-chan. Tapi dia sangat bahagia. Lalu Sohara mau jadi temannya Ikaros. Di sisi lain, Ikaros terus mendapatkan sinyal kalau Tomo lagi dalam bahaya. Alhasil mereka berdua pulang. Si Tomo terus berusaha supaya bisa keluar dari rumahnya. Sampai di mana dia menuju pintu keluar. Malah ada Sohara. Alhasil ketabrak dan melihat dalamannya si Sohara. Alhasil Tomo terbangun dari pingsannya. Di situ juga ada Sugata dan Mikako. Tapi dia tidak melihat Sohara di situ. Katanya dia masuk ke dalam. Mikako yang terlalu serius memberikan perlengkapan perang kepada Tomo sebelum masuk ke dalam. Setelah itu, Tomo memberanikan diri untuk masuk dan mengejar si Sohara yang lagi cari sempaknya. Tomo memerintahkan untuk jangan memeriksa lemarinya. Tapi semua udah terlambat. Di situ banyak buku dewasa milik Tomo dan juga Tomo memasang robot penjaga buku itu. Alhasil si Sohara ditangkap. Terus Tomo membayangkan kakeknya dulu yang membuat dia berani. Tak pikir panjang, dia langsung melawan robot tersebut sampai akhirnya dia menetralisir robotnya dan meledak. Tomo berhasil menyelamatkan Sohara, tapi dia menyentuh sesuatu. Alhasil yang tadinya gembira malah jadi sebaliknya. Rumah Tomo udah habis terbakar. Kini dia tidak punya tempat tinggal. Tomo punya ide untuk menginap di rumah Sugata. Alhasil dia ke sana. Sugata dengan baik hatinya menerima Tomo nginep di situ. Tapi resikonya ya diserang binatang buas macam itu. Lalu Tomo mencoba ke rumah Sohara yang dekat. Tapi ternyata dia kagak ngizinin. Walaupun udah temenan dari kecil kagak ngaruh. Tak lama datang si Mikako yang kebetulan dia menawarkan buat nginep di rumahnya. Secara dia orang kaya di kota itu. Tomo udah seneng banget, pasti bakalan seru. Cuman si Sugata sempat nolak, tapi Tomo menyeretnya buat ikut. Pas sampai sana, ternyata rumahnya didesain seperti rumah tradisional, alias bapaknya seorang mafia. Banyak penjaga di situ berpakaian hitam. Yang parahnya, Ikaros mengusap kepala bapaknya Mikako yang botak. Tomo cepat-cepat membawanya, tapi untungnya si bapak senang dielus-elus. Setelah itu, mereka makan bersama, sampai perut mereka kekenyangan. Di sisi lain, Tomo pergi buat mandi. Sugata merasakan firasat buruk. Di rumah itu ada tempat mandi terlarang. Kalau Tomo sampai ke sana akan bahaya. Dan benar saja, hal itu terjadi. Tomo masuk ke pemandian itu. Alhasil para pengintai langsung memburu si Tomo. Meminta bantuan ke bapaknya Mikako pun kagak bisa. Hukum tetap hukum. Horor emang keluarga itu. Karena emang dari dulu selalu begitu. Jadinya apa ya? Menjaga tradisi nenek moyangnya. Tomo udah mau dipenggal sama penjaganya. Disuruh berhenti pun percuma. Tak lama kemudian datang si Ikaros yang melawan penjaga itu. Dia marah banget di situ. Masternya mau diapa-apain. Dia seketika mengeluarkan cahaya dan mata dia mulai berubah warna. Tapi untungnya Tomo menyuruhnya untuk berhenti. Alhasil mata itu kembali seperti semula. Lalu Tomo mengajak Ikaros pergi. Pagi harinya pas mereka lagi tidur, mereka dikejutkan kalau lagi di dalam pesawat. Mereka dibawa ke sebuah pulau terpencil milik keluarganya Mikako. Mikako ngajak ke situ biar jauh dari kata hukum. Tapi pulau itu tidak ada apa-apa. Jadinya mereka membagi-bagi tugas. Yang cari makanan adalah tugasnya Tomo sama Ikaros. Tomo auto memakai jasa Ikaros untuk mencari ikan. Sedangkan dia mencari yang lain. Tak lama dia melihat ada pohon kelapa.
Bukannya dapat kelapa, dia malah kena pukul hewan, entah hewan apaan. Tomo terus berjalan ke hutan. Perut dia mulai lapar. Terus dia melihat ada jamur di depan dia. Dia langsung memakannya, alhasil dia pingsan. Singkat cerita, dia terbangun di malam hari, terus mendengar suara Sohara. Dia bergegas menuju ke sumber suara tersebut. Pas sampai sana, Sohara sudah tergeletak. Katanya ada yang ngejar dia sampai Sohara pisah sama yang lain. Dan juga terdapat suara yang menyeramkan di situ. Karena situasinya seperti itu, setelah mencari sampai berhari-hari, yang lainnya juga kagak ada. Alhasil mereka berdua hidup layaknya hidup sebatang kara. Sebulan penuh, sampai kulit mereka coklat gitu. Setelah itu Sohara kangen sama teman-temannya. Tapi ya gimana lagi. Lalu mereka berdua berencana buat gitulah pokoknya. Pasti tahulah. Tapi sayangnya ada monster datang menyeret si Sohara. Tomo lagi-lagi harus bertindak karena keberaniannya monster itu hancur. Ternyata di dalamnya ada si Ikaros. Sebenarnya itu bukan monster, melainkan rumput laut yang nyangkut di tubuh Ikaros. Ternyata mereka berdua sengaja dijebak di sebuah ruangan khusus buatan bapaknya Mikako untuk menghukum si Tomoki. Sohara sangat malu. Sampai akhirnya rumah Tomo didirikan kembali oleh bapaknya Mikako. Karena bapaknya Mikako suka banget sama Ikaros yang suka ngelus kepalanya. Singkat cerita, pagi hari tiba-tiba di ruangan tamu Tomo ada seorang perempuan angeloid yang sama macam Ikaros. Tomo menanyakan kepada Ikaros tapi dia kagak tahu. Lalu perempuan itu memanggil Tomo dengan sebutan Coro. Karena Tomo mau hidup damai, jadi dia menyuruh Ikaros untuk mengusirnya. Di luar rumahnya ada Sohara dan yang lainnya yang mau ke pantai. Alhasil mereka mengajak para angeloid itu. Sebenarnya Sohara maunya pergi berdua doang setelah dia dapat kupon dari undian. Sayangnya Mikako dan Sugata juga dapat, jadi bareng-bareng aja. Nama angeloid Dolly itu namanya Nyem. Pokoknya susah bacanya. Singkat cerita, mereka sampai di pantai. Mereka bermain-main di sana. Lalu si Sohara ngajakin naik perahu. Sedangkan si Sugata lagi ikutan kontes makan. Lalu si Sohara pergi menyewa perahunya. Si Tomo melihat Nyem lagi sendirian. Alhasil dia menghampirinya sambil memberikan hotdog kepadanya. Sikatnya berbanding kebalik sama Ikaros. Lalu Tomo menanyakan si Ikaros. Dia memberitahu kalau dia lagi di dalam laut. Entah lagi ngapain tuh orang. Tomo mencoba mendekatinya namun lautnya terlalu dalam. Alhasil dia pingsan. Si Ikaros kagak bisa berenang karena sayapnya menghisap air. Jadinya berat dan tenggelam. Lalu si Tomo mau ngajarin Ikaros berenang. Di situ Sohara yang melihat mereka berduaan cemburu. Lalu memutuskan buat main perahu sendirian. Terus Sohara flashback lagi. Kalau dia pun kagak bisa berenang. Dan si Tomo lah yang ngajarin dia. Tuh Sohara baru ngeh kalau dayungnya tertinggal. Alhasil dia kagak bisa balik ke daratan. Di sisi lain, Tomo menanyakan Sohara ke Sugata. Katanya lagi naik perahu sendirian. Karena Tomo tahu kalau Sohara kagak bisa berenang, dia langsung menghampirinya. Tapi sayangnya dia udah tenggelam duluan. Tomo berusaha mendekatinya. Untungnya Nyem datang menolong dan selamat. Tomo meminta maaf karena meninggalkan Sohara seorang diri. Tapi Sohara selamat berkat si Nyem. Karena udah petang, mereka mau siap-siap pulang. Si Tomo malah latihan lagi sama Ikaros. Alhasil Sohara ngambek dan mau nginep di situ. Untungnya si Sugata dapat tiket nginap berkat lombanya tadi. Pas Tomo lagi tidur, dia bermimpi dengan malaikat itu lagi. Tapi cuma nanyain malaikat yang ada sama dia. Lalu dia terbangun dan di depan dia ada Ikaros. Tomo mau membawa ke kamar cewek, cuman Ikaros kagak bisa tidur. Bahkan belum pernah tidur. Sepanjang malam dia selalu nungguin Tomo membuka mata. Setelah mendengar cerita itu, Tomo memutuskan untuk berjalan-jalan di pinggir laut. Tak lama kemudian, pas Tomo mau kembali, si Nyem lagi disudutkan oleh beberapa laki-laki.
Alhasil Tomo meminta maaf kepada laki-laki itu karena sikapnya yang kurang sopan, tapi mereka malah marah kepada si Tomo. Alhasil si Ikaros marah lagi. Sayapnya kebuka dan mata dia berwarna merah yang membuat area sekitar pada hancur. Tomo langsung menghentikannya lalu kembali ke penginapannya. Di sisi lain Sugata dan Sohara melihat kejadian itu. Keesokan harinya mereka pulang. Tomo mencoba ngobrol sama Ikaros. Kalau Tomo gak mau lihat Ikaros ngeluarin itu lagi. Singkat cerita, Tomo seperti biasa berangkat sekolah bareng Sohara dan menyuruh Ikaros dan Nyem jangan ikut ke sekolah. Alhasil si Ikaros pengen sekolah juga, tapi dia tidak boleh sama si Tomo. Tak lama, Nyem mengambil kartu milik Ikaros. Alhasil mereka bisa pergi ke sekolah berdua. Di situ Tomo sangat was-was karena takut ketahuan. Dan benar saja, mereka memperlihatkan sayapnya. Tomo langsung membawa kedua cewek itu ke ruangan Sugata. Tomo udah kagak tenang, tapi Sugata malah bagus biar hidup dia berwarna. Terlebih lagi Tomo pengen Ikaros jadi layaknya manusia, jadi biarkan aja dia sekolah. Dan si Sohara siap membantu dalam pelajarannya. Pas pelajarannya dimulai, Sohara mau memberikan buku catatannya, tapi Ikaros malah lebih rapih tulisannya. Terus dia lihat si Nyem yang lagi bengong. Dikasih catatan, dia kagak peduli. Dia mending lihat burung. Lagi-lagi Sohara kalah pintar sama Nyem. Pelajaran selanjutnya adalah memasak, tapi Ikaros dan Nyem tidak ada di situ. Tak lama mereka datang membawa ikan sama sapi mungkin. Ikaros menarik perhatian para murid di situ karena kepintarannya memasak. Beda lagi sama Nyem. Yang mengesankan adalah Ikaros ketika Nyem sibuk dimarahi, Ikaros mencoba menjawab pertanyaan dari gurunya. Pelajaran selanjutnya bahasa Inggris. Sohara sangat payah dalam pelajaran itu. Setelah itu mereka makan. Tomo udah pusing ngurusin mereka berdua. Tapi di sisi lain tuh cewek berdua malah dideketin banyak laki-laki. Sedangkan Sohara masih down karena dia kalah bersaing sama kedua cewek itu. Karena si Nyem kesal dideketin terus, tapi malah para cowok itu makin senang. Pas pelajarannya mau dimulai lagi, si Nyem minjem kartu si Ikaros lagi. Dia meminta supaya para gurunya jadi bodoh, dan si Ikaros jadi guru mengajarnya. Situasinya semakin kacau. Ikaros menyampaikan sebuah materi biar bisa terbang. Terus si Sugata dan Mikako memilih Tomo buat jadi bahan percobaan. Orang mah udah ngedukung, Tomo pun udah optimis juga ya kan. Nyatanya dia auto sakit-sakit dan Ikaros berjanji gak bakalan ke sekolah lagi. Tapi malah si Tomo menyuruhnya untuk ke sana lagi biar kelihatan jadi manusia yang sesungguhnya. Keesokan harinya Ikaros dan Nyem dapat fans yang banyak banget. Sampai-sampai ada yang ngirim pesan cinta banyak banget. Si Tomo auto melaporkannya ke si Sugata. Dan Sohara harap Tomo kagak tertarik sama Ikaros dan Nyem. Di sisi lain Ikaros dan Nyem lagi baca surat cinta yang mereka terima. Cuma di situ mereka kagak ngerti, terutama Ikaros. Kayaknya Shinja mengetahui tentang si Ikaros sampai-sampai dia memindai data dan memori dia. Tak lama datang si Sugata, dia merasakan kalau mereka sama-sama Angeloid, tapi memiliki tugas yang berbeda. Sementara Ikaros masih terus membaca surat yang tidak dimengerti olehnya. Singkat cerita, Sohara lagi ngajarin Ikaros samanya memakai yukata. Di situ Tomo ketahuan mengintip oleh Ikaros. Setelah itu mereka pergi untuk festival. Di situ mereka membeli macam-macam. Terus ada satu permainan yang sangat seru. Di sisi lain Mikako memberikan sebuah game survival kepada para warga kota itu. Siapa yang bertahan bakalan dapat duit sebesar 10 juta yen. Tak lama pertandingannya dimulai. Tomo jadi sasaran empuk peserta lain sampai dia terpojok. Tapi untungnya ada Sugata yang menggunakan sniper membantu Tomo. Lalu Sugata merasakan kalau ada pengguna sniper lainnya. Dan ternyata itu Mikako. Mereka langsung auto duel.
Di sisi lain, Ikarus menggunakan senjata yang besar sambil terbang dan menembakkan kepada semua peserta. Dia terlalu serius sampai Tomo memperingatkan kepadanya. Lalu Ikarus mendarat tepat di depan si Nyem. Nyem memberitahu kalau Ikarus itu Uranus Queen yang mengguncang sinapse. Tapi Ikarus teguh sama pendiriannya kalau dia Angeloid peliharaan. Nyem punya tugas ke bumi untuk membawa pulang Ikarus. Lalu Nyem memberikan ingatan Ikarus dulu gimana. Emosi Ikarus mulai naik dan dia nangis. Pas mengingat kejadian itu, alhasil dia nyerang si Nyem sampai mau dibunuh. .com. Tapi dia masih berbaik hati, menyuruhnya buat pergi. Di sisi lain, Tomo bertemu dengan penjaga kios pistol tadi. Bapak itu ngomong kalau pistolnya itu campur. Ada yang asli dan palsu. Nah, yang dia pegang itu asli. Tak lama Sohara datang yang dari tadi nyari si Tomo. Dia menembakkannya ke si Tomo yang ternyata itu pistol asli. Sohara langsung mengejar sambil menghayal kalau dapat 10 juta yen. Setelah itu, Tomo terpojok. Sohara langsung menembaknya ke arah Tomo. Tapi ada Ikarus datang. Jadi dia yang kena dan langsung pingsan. Tomo udah sedih, tapi... Di situ pun ada Sugata dan Mikako. Katanya tinggal berdua lagi. Tak lama datang musuh terakhir, yaitu amang-amang kios tadi. Tomo duel sama orang itu, tapi sayangnya Tomo kalah. Nyem dapat siksaan dari masternya karena gagal membawa Ikarus kembali ke sinapse. Tomo dan yang lainnya pergi berkemah. Kebetulan juga di sana banyak banget yang jualan. Tempatnya udah disediain sama Mikako. Tapi Ikarus tidak ada di situ. Ternyata dia lagi megang boneka yang suka dia pegang. Dia merusak mainan itu. Akhirnya Tomo juga yang harus menggantinya. Pas bayar, dia melihat DVD khusus orang dewasa. Dia mau beli itu DVD, cuman uangnya habis. Alhasil dia kagak bisa membelinya. Terus Ikarus mendengar dari orang yang lewat kalau yang berbohong itu adalah manusia. Alhasil ketika dia mendengar itu, Ikarus berbohong kepada Sohara dan yang lainnya. Kalau dia kagak suka, pokoknya dibalik-balikin. Yang menurut dia baik jadi buruk dan buruk jadi baik. Hal itu membuat Sohara dan Tomo frustasi. Di sisi lain, Ikarus masih aja melakukannya kepada orang lain juga. Tak lama di depan dia ada Nyim. Ikarus bersiap menyerang dia, tapi dia cuma mau main aja katanya. Terus si Nyim masih punya niat jahat, membawa Ikarus pergi dengan menangkap si Tomo dengan kekuatan transparannya. Tapi kebetulan Tomo lagi ngintip orang yang lagi pacaran, jadi nyangkanya Nyim kelihatan, padahal dia lagi lihat yang lain. Setelah tahu ada Nyim, di situ Tomo marah-marah karena pergi kagak bilang-bilang. Lalu Tomo mengajak untuk membantunya. Kirain apaan ya kan? Ternyata dia buka stand jualan barang bekas buat beli itu DVD. Yang ini barangnya udah bukan bekas lagi, melainkan udah rusak. Teman-temannya pun beranggapan kalau kagak bakalan laku. Setelah melihat Tomo jualan, yang lainnya pun ikutan. Ikarus dan Sohara jualan makanan, si Mikako jualan pistol yang bikin anak-anak pengen beli. Dan si Sugata entah jual apaan. Tomo masih sepi aja. Lalu Nyim menyarankan untuk jualan okonomiyaki. Alhasil dia jualan, tapi menunya aneh. Ukurannya sesuai dengan itunya mereka, yang membuat pelanggan kagak mau beli. Terus pindah ke merchandise, juga gagal. Sampai jual sempak pun masih gagal juga. Tomo-chan. Daijoubu? Tomoki. Yang ada dia kena pukul Sohara. Terus Tomo melihat orang yang lagi bucin yang membuat dia iri. Akhirnya Nyim membantunya biar dia populer. Dan mantra itu berhasil. Banyak cewek yang meliriknya. Di situ dia auto lah. Sangat senang banget dikelilingi banyak wanita. Karena Nyim udah kesel disuruh-suruh sama Tomo mulu. Akhirnya dia membatalkan sihirnya yang membuat Tomo diinjak-injak oleh wanita itu.
Tapi Tomo senang bisa mewujudkan keinginannya karena duit dia udah kekumpul. Saatnya dia membeli kaset DVD tadi. Nyim udah baper. Di sisi lain, Icarus bercerita kepada Sugata kalau dia lagi mencoba buat jadi manusia asli. Setelah mereka kumpul semua, barulah si Icarus ngomong kalau ucapan yang tadi sebenarnya kebalikannya. Teman-temannya sangat baik dan juga dia mau tetap berada di sisi Tomo. Kini Tomo yang tadinya risih, ada 2 Angeloid, kini dia takut ditinggalin. Setelah malam hari, Icarus meminta maaf pada Tomo atas kejadian tadi. Icarus mulai menyadari sesuatu. Terus Tomo bercerita kalau dulu waktu kecil dia suka ke hutan, ngajak teman-temannya. Tapi makin lama teman-temannya pada ngejauhin dia. Mungkin emak mereka khawatir main sama Tomo. Tak lama Icarus nyosor dan terjadilah kisah yang tak terduga. Singkat cerita, Nyim dan Tomo lagi nonton sinetron. Di situ datang si Icarus dan melihat orang pegangan tangan. Jadi kepengen kayak gitu juga. Setelah itu di sekolahnya mereka mau mengadakan sebuah festival budaya. Tapi Tomo malas ikutan karena dia pun kagak punya eskul. Tak lama datang Sugata dan Mikako. Mereka berdua memaksa Tomo untuk ikutan berpartisipasi. Tak lama datang dari sekolahan lain yang mayoritas orang kaya. Mereka merendahkan kerja keras sekolahan itu. Alhasil si Tomo jadi marah. Sekolahan itu mau menampilkan orkestra. Mikako mempunyai ide untuk melawan sekolahan itu. Dengan musik juga, yaitu dengan membuat band. Setelahnya, mereka mencoba. Dan hasilnya hancur. Cuma Tomo dan Nyim aja yang ada bakat di musik. Secara Nyim tipe elektrik, tinggal colok aja. Pas di rumahnya, Mikako mengatakan kepada ayahnya kalau bakalan ada duel musik sama sekolahan lain. Alhasil dari 2 kubu itu jadi saling demo. Tim band Tomo masih terus latihan, sampai si Icarus udah pasrah karena tidak bisa ngapa-ngapain. Alhasil Sohara menyarankan untuk mencoba yang lain. Keesokan harinya, Tomo diam-diam masuk ke kafe yang bahaya banget. Pas masuk, isinya Sohara, Icarus sama Nyim. Niat mau lihat pemandangan malah kena pukul. Ketika Tomo dan yang lainnya lagi berjalan, Nyim melihat kalau si Sugata masih terus pengen berusaha biar bisa terbang. Kata Nyim kalau di atas langit itu belum tentu indah. Terus Nyim melihat permen yang dia mau beli. Tak lama kemudian, Tomo membelikannya sebagai tanda terima kasih udah nolongin dia jualan. Nyim ngerasa kalau manusia tidak semuanya buruk. Malahan master dia lebih parah, sampai dia disiksa kayak gitu. Alhasil, Nyim tiba-tiba nangis yang membuat yang lainnya bingung. Singkat cerita, acaranya dimulai. Yang pertama dari sekolah akademi dulu. Mereka membawakan penampilan orkestra. Mereka udah yakin bakalan menang. Yang kedua kita sambut, inilah penampilan dari sekolahan itu sendiri. Bandnya Tomo. Tapi kocaknya Tomo menyanyikan lagu yang aneh. Tapi bukan itu ternyata. Pertunjukannya baru saja dimulai. Icarus yang menyanyikan lagunya. Yang membuat penonton semuanya bengong dan senang sama penampilan mereka. Lalu mereka merayakan keberhasilan bandnya. Terus Sugata menanyakan soal api unggun yang mana biasanya yang datang selalu berpasangan. Nah di situ Tomo direbutkan oleh 3 cewek. Tapi karena Icarus sudah membawa bandnya sukses, jadi Sohara dan Nyim mengalah, memberikannya kepada Icarus. Singkat cerita, pagi-pagi Icarus membuat teh panas buat Tomo. Icarus harus menyembunyikan senjata yang ada pada dirinya. Si Tomo malah lagi mikir mau ke kamar mandi cewek. Kebetulan para cewek-cewek mau ke pemandian wanita. Cuman si Tomo kagak diajak. Dan juga kartu milik si Icarus dipegang Sohara semua. Jadi gak bisa ngabulin apa-apa. Setelah itu, Tomo mengajak si Sugata untuk ke tempat pemandian itu. Tapi dia kagak tertarik. Tapi setelah Tomo menjelaskan kalau ada hubungannya sama dunia baru, dia mau ngedukung. Lalu mengeluarkan kartu yang dipinjamkan oleh Icarus.
Dia mengeluarkan semacam alat supaya Tomo bisa jadi perempuan. Kini Sugata mendukung kerja keras si Tomo. Keesokan harinya Tomo berubah menjadi cewek. Si Ikaros yang melihat keadaannya lewat semacam komputer gitu. Terus Tomo mengajak buat beli daleman. Nah, di situ Nyim dan Ikaros sama sekali tidak mengerti tentang imut. Alhasil, Nyim membeli satu set yang menurut Tomo imut. Keesokannya, ketika waktunya sekolah, Tomo melakukan langkah awal pura-pura jadi perempuan. Terus dia pun bisa ngelabui si Sohara. Terpaksa Nyim berbohong kalau Tomo lagi sakit. Sesampainya di sekolah, di situ Tomo auto jadi populer. Sampai-sampai cewek yang lama di sekolah itu pada iri. こんな感じにゃにゃ Setelah itu, Tomo pergi ke ruang ganti perempuan. Banyak pemandangan di sana. Terus Tomoki melapor kepada Sugata. Sugata mengapresiasi kalau Tomo udah berhasil. Tinggal puncaknya. Sepulang sekolah, si Tomo mengajak mandi bareng sama Sohara dan Mikako. Awalnya Mikako agak curiga, tapi pada akhirnya dia mau. Setelah itu mereka mandi di sana. Nyim yang mau mandi kagak jadi karena memikirkan sesuatu. Terus dia keluar dan bertemu dengan Ikaros. Dia sangat iri sama Ikaros karena punya master yang sangat baik. Tapi Ikaros mengkhawatirkan satu hal. Tomo belum tahu Ikaros yang sebenarnya. Kalau dikasih tahu, Tomo pasti bakalan marah. Di sisi lain, Tomo terus berulah karena kesempatan dia juga. Tapi dia terlalu nafsu. Alhasil sistemnya makin lama makin rusak. Akhirnya, Tomo berubah dan ketahuan dia dihukum sama pemilik pemandian itu. Di sisi lain, para cewek mandi bareng. Sohara meminta janji supaya Ikaros jangan berkata berbohong lagi. Sepulangnya, ketika Ikaros mau ngasih tahu yang sebenarnya, Tomo malah memotong dan menyuruhnya menyimpan rahasia itu. Si Ikaros menangis. Di sisi lain, Nyim iri melihat mereka. Setelah itu, Tomo nanya tentang Angeloid kepada Sugata. Dia bingung si Ikaros itu apaan. Kalau dia robot, Tomo kagak mungkin sampai mengkhawatirkannya. Kata Sugata, Angeloid masih terperangkap di atas langit sana. Si Tomo bertekad pengen menghajar si pembuat Angeloid. Singkat cerita, Tomo lagi ngajarin Ikaros tersenyum supaya bisa terlihat seperti manusia. Cuman agak susah ngajarinnya. Si Nyim yang melihat itu merasa gelisah antara harus nurutin masternya atau mau gimana. Pas di sekolahan, Tomo meminta saran kepada Sohara supaya bisa tersenyum. Dia menggunakan cara menggelitiknya, cuman kagak ngaruh. Malah Sohara yang kena sama si mesum Tomo. Terus Ikaros menanyakannya kepada si Sugata, tapi karena dia pun jarang tersenyum, jadi Ikaros kagak jadi. Lalu ke si Mikako, dia ngebantu, cuman caranya sesat. Cara dia bisa tersenyum pakai kekerasan. Alhasil si Ikaros mengikuti cara itu. Dan gitu dah. Tomo dikejar-kejar sampai jadi tipis kayak gitu. Sepulangnya dari sekolah, badan Tomo udah pada sakit-sakit. Karena bentar lagi Natal, Sohara mempunyai saran untuk merayakan di rumah Tomo. Sekalian tukar kado dan lain-lain. Dan juga siapa tahu Ikaros bisa tersenyum. Tomo kagak keberatan. Setelah itu Ikaros masih aja memikirkan hal yang sama. Dia nanya ke si Nyim. Cuman Nyim juga belum tersenyum secara ikhlas. Terus Nyim mau ngebantu Ikaros. Esokan harinya pas Tomo menuju ke dapur, di situ ada Ikaros yang lagi masak. Dan muka dia tersenyum. Tomo auto merah mukanya dan kagak percaya. Pas dipegang mukanya, ternyata itu palsu. Nyim menggunakan lem kepadanya. Lalu Ikaros membasuh mukanya. Terus si Nyim nonton sinetron bucin. Dia belum tahu arti dari kencan apaan. Alhasil dia mengajak Tomo buat kencan bertiga. Setelah itu, mereka berkencan bertiga. Ketika ditanya kencan ngapain aja, Tomo pun kagak tahu. Alhasil dia pun baca buku panduan. Yang pertama shopping. Parahnya bukannya belanja pakaian, malah beli banyak semangka. Yang kedua nonton film, lagi-lagi gagal karena nggak ada tontonan yang cocok. Yang ketiga ke taman hiburan. Di situ Tomo dan Ikaros bermain. Sebentar aja Tomo udah muntah-muntah. Ikaros dibuat cemburu oleh Nyim. Lalu mereka melihat binatang di situ. Tak lama Tomo mau beli minum dulu. Terus Nyim merasa binatang itu dikurung. Ibarat mereka berdua, jadi mungkin kalau dibebaskan Tomo bakalan senang. Seketika mata Ikaros berubah dan membuka semua kurung yang berisi binatang.
Di sisi lain, Tomo yang lagi minum dikejutkan oleh singa sama beruang. Alhasil dikejar-kejarlah dia sampai Tomo ditetapkan sebagai tersangka. テーマパーク内の動物園で全裸の男が Tapi untungnya dia masih bisa keluar dan sedikit memarahi Ikaros. Pas mau pulang, ada yang belum dilakukan, yaitu adalah Kise. Nim belum nyobain sebelumnya, jadi dia pengen coba. Si Ikaros dibuat cemburu lagi sampai dia kabur. Pas Tomo mau mendekati, Nim malah kagak mau. Hati dia jedag-jedug. Lalu dia memutuskan untuk pergi. Si Ikaros sakit hati sampai menutugan ke sebuah bukit. Pas pulang, Tomo masih kesal karena dia ditinggalin mulu. Si Ikaros pun dari tadi belum tersenyum. Alhasil Tomo memegang tangannya. Di situ pun Nim melihat itu. Dia mau balik lagi ke langit sana, tapi dia malah dapat kendala. Dia diserang oleh seseorang. Ikaros merasakan ada yang aneh. Nim diserang oleh Angeloid penyergap. Mereka berdua menyuruh Nim suruh cepat-cepat pulang karena masternya kesepian. Dia auto seneng dong. Tapi nyatanya masternya itu memiliki rencana jahat kepada Nim. Di sisi lain, Tomo bermimpi sama malaikat lagi. Dia menyuruh Tomo untuk segera menyelamatkan para malaikat. Tak lama dia terbangun dan di situ tidak ada Nim juga. Lalu mereka mendekor rumah Tomo buat pesta Natal nanti. Mereka pun menanyakan si Nim. Sugata melihat Nim di hutan kayak depresi. Setelah itu, mereka membagi-bagi tugas. Tomo beli barang buat di pohon, dan Sugata sama Mikako nyari pohon. Sedangkan Ikaros dan Sohara membuat kue. Ikaros terlalu serius, sampai kuenya angus gitu. Terus mereka melihat foto yang diambil ketika mereka bersama. Ikaros keingat sama si Nim mulu. Di sisi lain, Nim terpaksa harus memberitahu keberadaan si Ikaros. Tapi caranya bukan seperti apa yang dia perintahkan. Mereka berdua mau membunuhnya langsung. Alhasil Nim menyuruhnya untuk menunggu aba-aba dari Nim. Nampaknya Nim udah masuk ke dalam jebakan mereka berdua. Si Ikaros dan Sohara masih terus menempelkan foto-foto. Si Ikaros masih memikirkan si Nim. Alhasil dia berbohong mau pergi buat belanja. Si Sohara kagak percaya, tapi dia melepaskannya dan menyuruh untuk kembali lagi. Di sisi lain, ketika Tomo berjalan pulang, dia bertemu dengan Ikaros. Tomo sempat bercanda dan membuat dia tertawa. Tapi tak lama, Ikaros ngomong kalau dia mau pergi. Akhirnya sad juga ini anime. 大変お世話に。私、マスターのこと大好きでした。さようなら。Singkat cerita, Ikaros menemukan tempat di mana ada Angeloid yang nyerang. Terus dia juga merasakan sinyal si Nim. Di sisi lain, Tomo pulang ke rumahnya mencari Ikaros, tapi kagak ada. Dia balik lagi keluar mencari kemana-mana kagak ada. Di sisi lain, Ikaros bertemu dengan Nim. Nim beritahu kalau rencana dia adalah membawa Ikaros ke langit. Tak lama, Ikaros ditembak yang membuat sayap dia hangut sebelah. Si Tomo masih terus mencari sampai akhirnya Sugata pengen ikut ngebantu juga. Nim kecewa karena tidak sesuai yang mereka sepakati. Ikaros sudah mau diakhiri. Nim langsung marah. Mikako sama Sohara pun ikut membantu. Setelah Nim senang bisa menghabisi mereka berdua, tak lama mereka muncul dari belakang dan langsung mencabut sayap indah si Nim. Ikaros terbangun dan disusul oleh Tomo dan yang lainnya. Ikaros langsung mengeluarkan mode tempurnya. Ikaros meminta maaf, tapi Tomo tidak memperdulikan itu. Dia menangis, lalu menyuruh Ikaros menyerang musuhnya. Sedangkan yang lainnya bantuin Nim. Tomo dan yang lainnya gak peduli apapun resikonya nolongin si Nim. Sedangkan Ikaros mengeluarkan senjata terakhirnya yang membuat musuhnya pada kabur. Setelah semuanya selesai, salju pun turun. Terus mereka ngerayain Natal dan ulang tahunnya Nim sama Ikaros. Ikaros agak senyum sedikit, tapi pas disuruh senyum lagi,
Film diawali dengan Tomo yang bermimpi sama malaikat itu lagi dan menyuruh untuk berhati-hati. Pas dia bangun, Tomo dikejutkan oleh Ikaros di depannya. Kepunyaan dia auto lah. Nyim sama Ikaros merasa aneh sama benda itu. Di sisi lain, Sohara mau menuju ke kamarnya. Tomo cepat-cepat menyuruh Ikaros untuk menembak kepunyaannya itu. Setelah itu, mereka seperti biasa siap-siap berangkat ke sekolah. Minum susu dulu, habis itu baru dah berangkat. Seperti biasanya, Tomo masih aja suka malas dan tertidur di kelas. Dia lagi-lagi bermimpi. Terus Tomo bercerita kepada Sugata kalau dia mimpi itu lagi. Tapi Tomo udah biasa mimpi kayak gituan. Karena takut ada sesuatu, Tomo mimpiin itu terus. Alhasilnya mempunyai sebuah ide untuk masuk ke sebuah mimpi orang. Namanya Dive Game. Cara itu sangat populer di sinapse. Tapi mereka tidak bisa memberitahu secara detail sinapse. Karena yang lainnya setuju, alhasil dilakukan. Para Angeloid kagak bisa masuk dikarenakan mereka kagak tidur. Tak lama portal pun terbuka. Ikaros menyuruh Tomo untuk hati-hati. Pas masuk, tempatnya hampir sama seperti mimpinya Tomo. Cuma yang datang bukan malaikat, melainkan burung. Alhasil mereka dikejar-kejar dan masuk lubang. Ternyata itu bukan mimpinya si Tomo, melainkan si Sugata. Mereka dikejar-kejar lagi. Setelah itu mereka balik. Nyim salah menempatkan mereka. Lalu percobaan kedua. Pas masuk bukan juga. Mereka dibawa ke sebuah peperangan. Ternyata itu mimpinya si Mikako. Dia barbar banget. Lalu ke mimpi selanjutnya. Lagi-lagi bukan mimpinya Tomo, melainkan si Sohara. Sohara udah deg-degan sama mimpinya dia. Dan benar saja, dia gak jauh beda sama Tomo yang agak bejat. Sampai Tomo yang kena pukul. Padahal dia gak tahu apa-apa. Setelah itu mereka balik lagi. Pas dicoba nyim lagi, ternyata mimpinya Tomo ada pelindungnya. Alhasil dia menghack pelindung itu. Ikaros menyuruhnya untuk berhenti, tapi dia tidak memberikan alasan kenapa kagak boleh. Tak lama nyim berhasil menghacknya dan portalnya terbuka. Pas masuk, beda dengan apa yang Tomo impikan. Lantainya kagak begitu, tapi banyak rumput. Di sekelilingnya tempat itu terdapat pohon dan ada bijinya. Di depannya terdapat tembok tinggi yang terdapat sebuah tulisan. Yang makin lama Sohara pengen mual. Akhirnya mereka balik. Dia meyakinkan kalau itu adalah mimpinya Tomo, tapi nyatanya gitu. Terus Sugata meminta Ikaros untuk membuang sampah bersamanya. Pas lagi ngebuang, Sugata mengetahui sesuatu kalau Ikaros tahu kalau Tomo itu mimpi apaan. Lalu si Sugata membawa biji pohon tadi. Dia aneh, seharusnya yang dibawa dari mimpi itu akan hilang. Tapi ini kagak. Cuma katanya itu biji biasa. Alhasil Sugata mengunjungi tempat di mana kejadian Angeloid jatuh pas malam itu. Karena Sugata mencurigai sesuatu. Persis di depan dia ada pohon yang sama seperti di mimpi. Tak lama, tiba-tiba itu Angeloid yang lagi nyari Tomoki. Keesokan harinya ketika Tomo lagi baca koran, dia meminta remote-nya. Tapi mereka bersentuhan tangan yang membuat Tomo gitulah. Dan juga dia merasa kalau Nyim lebih imut. Tak lama Ikaros membawakan teh. Lagi-lagi dia nafsuan. Dia mencoba melawan tapi percuma. Singkat cerita Sugata datang menanyakan Tomo. Tapi si Tomo kagak ada di rumahnya. Katanya lagi latihan di atas gunung sana. Sugata ngomong kalau Tomo lagi diincar. Di sisi lain, Tomo lagi bermeditasi supaya kagak nafsuan. Cuma, itu merupakan hal yang sulit buat dia. Tak lama kemudian muncul Angeloid baru di depan Tomo. Ikaros mencoba mengidentifikasinya. Dia adalah tipe Delta Astra. Pas mau membunuh Tomo, dia malah jatuh. Ikaros dan Nyim pun tidak mempermasalahkan itu. Mereka berdua merasa aneh, lalu dijelaskan kalau Delta emang sangat kuat dari Ikaros.
Tapi kekurangannya, dia itu bodoh. Tomo yang lagi tenang dapat masalah lagi. Lalu gurunya menyuruh latihannya di air terjun. Si Delta pun ikutan. Pas mau ngebunuh, dia malah pingsan. Kini Tomo harus ekstra keras untuk menahan hawa nafsunya. Di sisi lain, Nyim, Ikaros, dan Sohara mengunjungi tempat latihan Tomo. Nyim masuk duluan. Sedangkan si Tomo lagi berjalan menuju sebuah hutan sambil membawa majalah dewasanya. Dia mau mengubur semua majalah itu. Cuman belum bisa. Tak lama datang si Nyim. Dia langsung menghajarnya karena selalu berpikiran Nyim begitu. Tapi Tomo menyimpulkan kalau Nyim belum dewasa dengan seukuran dia sekarang. Alhasil dia marah lalu menggunakan kartu supaya dia masuk ke 5 tahun selanjutnya. Tapi sayangnya masih sama. Begitupun tahun selanjutnya masih sama aja. Nyim akhirnya kena mental dan memutuskan buat pergi. Selanjutnya Ikaros yang datang. Lagi-lagi Tomo yang lagi membaca ketahuan. Tomo ngeles kalau buku tersebut membuat masalah sama Tomo. Alhasil Ikaros menghancurkan majalah-majalah tersebut. Setelah itu Ikaros terbang menuju tempat si Sugata. Dia mau meneliti biji yang dia bawa dari mimpinya Tomo dengan pohon yang ada di bukit itu. Dan katanya itu sejenis. Di sisi lain ada Delta di situ. Tomo masih aja nakal. Delta punya rencana. Lagi-lagi Delta mencoba membunuhnya. Tapi dia malah berubah dan masuk ke sebuah majalah. Tomo awalnya kagak tertarik. Pas dibuka lebih jauh dia sangat tertarik dengan itu. Dia berusaha membukanya tapi tak lama Sohara datang. Tomo gagal. Lalu si Delta kembali menjalankan rencananya buat meracuninya dengan makanan. Cuman dia lupa memasukkan racunnya. Alhasil terjadi hal yang membuat nafsu Tomo naik dan memberikan mimpi aneh kepada Delta yang membuat dia nyerah. Setelah itu Tomo pulang dengan rasa lelah dan kecewa. Si Ikaros yang melihat Tomo begitu, Ikaros mengabulkan sesuatu dengan membawa majalah yang dibakar Ikaros balik lagi. Lalu akan melakukan pesta. Aneh emang itu orang, masih SMP juga. Singkat cerita, Sugata berhasil membuat si Delta menceritakan tentang sinapse. Secara dia sangat bodoh, dia menangis. Di situ pun ada Mikako. Dia akan membantu supaya bisa duel ala tradisional atau kuno. Setelah malamnya ada festival kembali karena dirayain setahun sekali. Dia melihat permen yang dulu pernah dibeliin. Terus si Tomo melihat kios yang amang-amang jualan pistol waktu itu. Dia punya firasat buruk. Pas mau kabur dia malah dihalangi oleh amang-amang itu. Si Mikako ngambil dari pelajaran tahun kemarin bahwa kalau tahun sekarang perlombaannya akan diganti sama turnamen sumo. Tak lama acaranya dimulai. Pertandingan pertama ada Makiko, si penjual alat tulis melawan si Tomo, si topeng sempak. Disingkat aja ya, karena terlalu berbahaya. Si Tomo menang, tapi dia dapat perlakuan tidak baik dari perempuan. Karena dia udah curang. Alhasil di ruang ganti, dia meminta Nyim memakai kekuatannya, supaya dia dikagumi banyak wanita. Sebagai balasannya, dia bakalan ngabulin apapun. Diaktifkanlah mantra itu, dan banyak cewek berkerumun. Karena Nyim agak cemburu, jadi mantranya di-off-kan lagi. Pertandingan selanjutnya Ikaros sama bapak penjual takoyaki. Ikaros sangat mudah mengalahkannya. Terus Mikako sama Sugata. Baru aja mulai Mikako langsung mengakhirinya. Di ruang ganti ada Delta yang sudah siap-siap. Dia lagi ganti baju. Tapi sebelum pertandingannya dimulai, si Mikako memiliki rencana. Yaitu dia melakukan pertandingan secara tag team atau berdua-berdua. Alhasil Tomo sama Ikaros, Delta sama Nyim. Nah, di situ Tomo dan Ikaros auto barbar. Dengan itu Ikaros sama Delta dikeluarin. Kini Tomo lawan Nyim. Udahlah, males Tomo yang menang. Tomo meminta maaf kepada Nyim.
Karena itu sebuah pertandingan, Shinyim tambah baper. Lalu inilah pertarungan final yang mempertemukan Mikako sama Tomo. Tomo terlihat ada jendolan entah apaan. Tak lama Mikako menutup panggungnya. Dengan jaring besi ada listriknya. Tak lama Tomo terkena cengkeraman Mikako. Tapi dia mengeluarkan minyak, jadinya lepas. Lalu dia memojokkan si Mikako. Pas mau diakhiri, Sohara datang dari atas. Langsung auto marah. Tomo masih berdiri, cuma dia menyerah dan pemenangnya Sohara. Tomo udah babak belur kayak gitu. Mikako akan memberikan 10 juta yen dan mandi gratis kepada Tomo. Tapi dia tetap harus melawan amang-amang kios lagi. Dan Tomo kalah lagi. Singkat cerita, Delta memikirkan tugas dia yang diberikan oleh masternya untuk membunuh Tomo. Dia belum bisa, jadi dia tidak bisa pulang ke sana. Si Mikako akan membantunya mengajarkan bertarung ala zaman kuno. Salju pun udah deras banget. Si Tomo yang lagi enak-enakan tidur, tiba-tiba ada pengumuman untuk ke lapangan. Karena ada pertandingan ala-ala zaman kuno, yaitu perang salju. Tomo dipaksa buat ikutan. Setelah dia mendengar kalau yang menang bisa ngelakuin apa aja ke yang kalah, alhasil dia semangat untuk mengikutinya. Dia akan memegang kendali. Di sisi lain, sang ratu alias Mikako merencanakan sesuatu. Dia menyuruh Nyim mencari sumber air panas pakai kekuatannya. Cuman Nyim udah kagak bisa ngelakuin itu, apalagi Ikaros. Lalu disuruh ngancurin bukit, tapi Nyim tidak mengizinkan itu karena Tomo takut marah. Alhasil Nyim mencobanya. Si Delta udah siap-siap aja nih. Di sisi lain juga, kubu cowok lagi mengatur strategi. Lalu dimulai. Tomo menerobos maju, sampai Delta pun bisa dilewati. Sohara yang jadi sasaran, sampai gak diberi ampun. Si Delta ngambek, tapi Tomo santai aja. Si Delta mah bodoh ini. Kini tim cowok udah mulai mendaki, tinggal sedikit lagi. Mereka berhasil lolos, sampai akhirnya berhasil. Di sisi lain, Ikaros dan Nyim masih mencari sumber air tersebut. Terus Nyim mengingat setahun yang lalu ketika dia kehilangan sayapnya. Dia sangat tenang sesudah kejadian itu dan masih iri sama Ikaros yang punya master yang baik. Tak lama, Mikako datang menanyakan hasilnya. Dia agak kejam orangnya. Tak lama juga si Sugata datang dan menyuruh si Mikako untuk mencarinya sendiri. Dan dia berhasil menemukannya. Malam harinya, tim cowok beristirahat sebelum besok meneruskan perjalanannya. Tim dia mendapatkan tahanan cewek. Ketika mereka lagi senang-senang, tiba-tiba ada info dari cewek yang ternyata tim cewek malah mandi air panas bareng. Alhasil si Tomo melihat ke sana. Tapi tak lama ada laporan lagi. Kalau ada pengkhianat dari tim cowok, mereka menyelamatkan cewek-cewek yang ditangkap. Kini tim cowok yang tersudut. Tomo auto marah dan langsung menyerang. Tak lama ada sebuah monster salju yang mukanya mirip Sohara. Sugata melihat itu dia adalah monster Sohara. Monster itu langsung memutuskan harapan para cowok termasuk Tomo. Tim cowok akhirnya kalah. Delta melihat pertarungan para manusia merasa kagum. Terus dia melihat Tomo yang lagi kejebak sama es. Ketika dia mau nolongin, dia keinget tugasnya untuk membunuh Tomo. Tapi Tomo udah mengetahui semuanya. Dia memberitahu kalau Delta harus melakukannya sesuai dengan hati dia. Pas dia mau ngebunuh, datang Ikaros. Dia memperingatkan kepada Delta untuk tidak menyakiti Tomo, sang masternya itu. Dia tidak akan segan-segan, lalu dia pergi. Setelah itu, para cowok dipekerjakan oleh perempuan. Sedangkan Mikako dan Sugata lagi bernostalgia bareng.
Mikako menyuruh Sugata pulang, tapi dia pulang kemana lagi? Keesokan harinya ketika Sugata dan Delta lagi nyari ikan, Sugata mengetahui kalau Delta gak bakalan pulang sebelum dia membunuh si Tomo. Dia punya sayap pun belum tentu bisa terbang ke langit. 何よダウナーのくせに Di musim semi, Tomo dan yang lainnya mampir ke rumah Sugata yang terlihat dia lagi duel sama beruang. Dia mau cari makan buat si Delta yang 3 hari kagak makan-makan. Si Sugata nyuruh Tomo untuk menggantikannya mencari ikan karena dia mau ke tempat yang dia mau kunjungi. Cuman dia kagak mau. Alhasil Sugata mengikatnya. Lalu Sugata meminta bantuan Nyim untuk meneliti jam. Nyim bersedia membantu. Tak lama Sohara melihat tenda Sugata bercahaya. Pas dideketin, ternyata Nyim membuka portal. Sugata mau ngecek sesuatu. Pas masuk, ternyata itu mimpinya si Tomo. Sohara pun ikut ke situ. Sohara ragu akan tempat itu untuk diteliti. Terus Sugata dan Sohara terbang sambil bercerita kalau ini adalah sinapse. Jadi mimpinya Tomo ada hubungannya sama sinapse. Sesampainya di bawah, Sohara memegang sesuatu yang membuat alat itu jatuh. Di sisi lain, Tomo yang lagi mancing, tiba-tiba aja ada cahaya yang jatuh. Pas dilihat, ternyata itu alat yang Sohara jatuhkan. Sohara dan Sugata masuk ke sebuah pedesaannya. Di situ sangat indah, cuman satu yang dipertanyakan, yaitu tidak ada penduduknya. Tak lama di belakang mereka berdua, ada Angeloid yang mengagetkan mereka berdua. Tapi ternyata Angeloid itu kagak nyerang. Tak lama, banyak Angeloid bermunculan dan mereka dipanggil oleh seseorang. Sugata mencoba mengikutinya. Terus mereka menemukan sebuah gerbang. Karena penasaran, Sugata pegang. Alhasil dia dibawa ke sebuah entah apaan kayak mimpi gitu. Di situ pun menampilkan Tomo yang lagi mimpi. Dan dia lagi diincar oleh cewek. Tak lama, dia kembali dan tiba-tiba berada di dalam ruangan yang penuh dengan tabung-tabung dan Angeloid. Terus dia melihat tabung tersebut yang ternyata ada orang tertidur di sana. Di sisi lain, Sohara ditangkap oleh Angeloid penyergap. Dia mau menghabisi mereka berdua, cuman waktu kunjungan mereka untungnya udah habis. Alhasil mereka kembali. Pas di sana ada Tomo yang lagi kesusahan. Sugata menanyakan soal dunianya, apakah nyata? Kata dia beneran. Singkat cerita, mereka kagak dapet ikan, malah bikin sop sayur. Delta auto lahap makannya, cuman dia tetap aja belum percaya sama manusia. Tak lama serangga yang dibawa Ikaros menusuknya. Sesampainya di rumah, Tomo membawa alat tadi. Dia berpikir itu alat buat yang aneh-aneh. Alhasil dia punya ide untuk membuat sesuatu. Semalaman dia merakit sesuatu. Pas paginya dia meminjam kartunya Ikaros dan jadilah sebuah sepeda entah motor sempak. Semenjak dia membuat itu, Tomo menghabiskan waktunya sama tuh sepeda. Di lain waktu, ketika Tomo lagi motoran, ada Delta yang mau ngebunuh. Lagi-lagi dia gagal. Ketika Tomo mau ngebales, motornya itu kekurangan kekuatan aero. Alhasil dia harus mesum dulu. Setelahnya motor itu tiba-tiba berubah jadi robot petarung dan berhasil membuat Delta kabur. Sesampainya di rumahnya, di situ ada Sohara yang melihat robotnya terbuat dari sempak miliknya. Alhasil dia hancurin itu robot. Keesokannya, Tomo mengubur itu robot dan masih belum mengerti apa alat yang jatuh kemarin. Tak lama ada Sugata dan yang lainnya. Kalau itu alat sinapse. Tomo masuk ke sebuah mimpi, tapi Tomo kagak ngerti. Keesokan harinya ketika Tomo dan yang lainnya ke sekolah, ada yang heboh. Ternyata itu si Delta yang lagi makan makanan kelinci. Terus dia dibawa ke ruangan Sugata. Kata dia, Delta lapar. Mikako memberikan sebuah seragam supaya bisa sekolah, tapi Tomo tidak mengizinkannya. Setelah dibujuk, Tomo mau menurutinya, tapi dia ada maunya doang. Tomo punya rencana, dia berubah menjadi cewek untuk bisa dekat sama si Delta ketika ganti baju. Pas beraksi, ada Sohara, auto dah. Pas pelajarannya dimulai, Delta masuk.
Icarus mencoba mengajarinya, dan sampai akhirnya Tomo mau pulang, dia diblok untuk remedial terlebih dahulu karena nilai dia kecil. Di situ pun ada Sohara dan Nyim. Mikako juga ada di situ untuk mengubah moralnya. Tak lama Mikako memberikan sebuah daftar kepopuleran para cowok. Tomo di posisi terakhir yang membuat dia kena bully, terutama dari kaum perempuan. Situasinya semakin memanas. Alhasil si Mikako mempunyai rencana untuk membuat sebuah game cerdas cermat yang hadiahnya kagak guna banget. Pesertanya ada Tomo, Delta, Mikako, sama Sohara. Permainan itu ada konsekuensinya masing-masing kalau menjawab dengan salah. Singkat cerita, setelah lama-lama bermain, Shinji memimpin dan tinggal satu tingkat lagi untuk menang. Di sisi lain, Tomo terus dibully. Ketika pertanyaannya tentang kengeresan, dia auto bisa jawab dan membawa dia sejajar dengan Nyim. Ketika masuk babak penentuan, Tomo bisa aja menang asalkan dia menjawab dengan tidak jujur. Cuman dia teguh sama hatinya untuk tidak berbohong. Alhasil dia terjun dan Nyim memenangkan pertandingan itu. Setelah pertandingan itu, Tomo jadi bulan-bulanan bulian orang. Tak lama ada si Delta yang mau nyerang. Cuma dia lapar, tapi dia masih aja manas-manasin si Tomo. Alhasil Tomo mengajaknya duel pertandingan lain. Entah itu pertandingan apaan, si Tomo mengajarkan cara mainnya sampai akhirnya si Delta lah yang menang. Terus mereka di situ bertarung beberapa pertandingan sama si Delta. Sampai akhirnya si Delta yang memenangkan pertandingan itu. Tomo mengakui kekalahannya. Terus dia mengajak Delta makan dulu. Di situ banyak teman-temannya lagi masak buat ngerayain kebodohan si Tomo. Lagi-lagi si Tomo ngebaik-baikin si Delta, tapi Deltanya masih aja gitu. Di sisi lain, malaikat yang ada di mimpi Tomo melihat kejadian yang terjadi dengan Tomo. Dia merasa tenang, tapi tak lama ada serangan datang dari Master Synapse. Mereka udah tahu rencana malaikat biru itu, dan dia akan mengeluarkan Angeloid generasi kedua yang sangat kuatnya itu. Terus malaikat itu masuk ke mimpinya Tomo. Kalau di dalam berbahaya, cuman dia ditarik dari mimpi itu. Dan yang masuk Angeloid generasi kedua. Dia membawa boneka Icarus yang membuat Tomo marah. Tak lama Tomo terbangun. Di sisi lain Delta lagi-lagi kelaparan. Karena Sugata pusing, dia kasih umpan ikan kepadanya. Di sisi lain juga Shinji yang lagi nonton kelaparan dan dia ingin makan sesuatu. Pas dicek di kulkas, di situ ada Delta. Dia nyari makanan kagak ada. Itu berdua guling-guling kagak jelas. Terus Jim punya cara supaya bisa makan, yaitu dengan memetik semangkanya milik Icarus. Di sisi lain, Icarus lagi belanja sama Sohara untuk makan malam nanti. Dia membeli sebuah kentang, sedangkan cewek cabai berdua udah kekenyangan. Tak lama Icarus pulang, mereka berdua langsung ngumpet. Delta menyuruhnya menghack tanamannya karena belum pernah nyoba. Alhasil sama dia dicoba dan tanaman itu jadi monster. Si Tomo yang lagi tenang tiba-tiba dimakan dan menjadi sebuah benih. Lalu sama Nyim ditanam dan jadi besar. Si Delta dimakan sama Tomo. Si Icarus yang gak tahan langsung mendobrak pintunya. Pas mau nyerang, Nyim nyerang duluan sampai mereka kebentuk seperti semula. Delta yang disalahkan atas kejadian itu. Icarus masak, sedangkan mereka berdua lagi diminta keterangan. Tak lama makanannya sudah selesai, mereka makan berempat. Setelah itu, Nyim dan Delta jalan bareng sore hari sambil mengobrol. Di tengah itu, Delta memanas-manasin Nyim yang kagak punya sayap. Alhasil dia pulang lagi. Kata Delta, itu emang salah Nyim yang ngehianatin Synapse. Di sisi lain, Tomo yang lagi main di taman pengen punya ketenangan. Tak lama di belakang dia ada bocil yang ternyata itu Angeloid terkuat tersebut. Dia mengikuti Tomo, tapi Angeloid itu tiba-tiba menghilang. Setelah di rumahnya, Shinji masih kepikiran dengan omongannya Delta yang menyakitkan itu. Tak lama Sugata datang, dia mau memeriksa Synapse lagi. Dia berhasil bermain-main sama Angeloid jahat itu. Sampai akhirnya Sugata mau masuk lagi dan dikasih waktu 40 detik. Jim menurutinya. Lama ketika dia lagi ngitung, tiba-tiba ada Tomo yang aneh mengajak Jim kencan. Si Jim kagak bisa nolak. Sedangkan si Sugata yang mau pulang tidak bisa pulang. Tapi untungnya ada Angeloid baik yang menolongnya.
ikut Tomo. Di perjalanan, Ikaros melihat mereka berdua jalan bareng, yang membuat si Ikaros cemburu. Terus si Delta sama si Mikako pun melihat si Nyim lagi jalan sama Tomo. Cuma ada yang aneh. Lalu Tomo mengajak si Nyim ke sebuah bukit gitu dan ngomong kalau Tomo akan menjadi masternya. Walaupun Nyim udah kagak punya sayap dan kurang berguna, Tomo kagak masalah. Cuman di situ ada yang membuat Nyim mengganjal. Dan ternyata benar, itu bukan Tomo, melainkan Angeloid generasi kedua Epilion Chaos. Nyim auto marah dan langsung melancarkan serangannya. Tapi sayangnya ketika dia mau pulang, Chaos ada di depannya. Alhasil dia menceramahi si Nyim kalau Chaos akan mengambil sumber energi mungkin. Dan Nyim hampir saja mati. Si Nyim terus dibikin pusing sama ilusi yang diberikan oleh si bocil. Di sisi lain, Tomo abis beres nganterin Sohara belanja, sekalian makan juga. Sohara merasa bahagia ada Delta yang mulai dekat. Beda dengan Nyim dulu, sangat menyeramkan. Tapi sekarang dia udah bahagia. Tak lama Ikaros yang baru pulang melihat ada Tomo yang lagi sama Sohara. Dia bingung. Alhasil dia mencari sesuatu. Nyim masih terus dapat siksaan sampai akhirnya Ikaros datang dan langsung menghalangi si Nyim. Ikaros berubah menjadi mode tempurnya. Pas mau nyerang, si bocah malah berubah jadi si Tomo. Ikaros jadi nurut untuk menghabisi Nyim. Untungnya Ikaros cuman menyuruh Nyim untuk kabur. Karena Ikaros tidak membunuhnya, jadinya dia melukai dirinya sendiri. Si Sohara yang lagi makan kerasa ada suara gede. Alhasil si Tomo mau pulang aja. Di sisi lain, Nyim udah kagak berdaya. Mau nolongin pun, dia kagak ada sayap. Tak lama datang si Delta. Nyim langsung meminta bantuan kepadanya untuk menyelamatkan Ikaros. Delta pun bersedia. Cuman sayangnya ketika dia mau ke sana, masternya nyuruh ngebunuh si Nyim. Alhasil dia nurut aja. Pas mau dibunuh, si Tomo datang dan sedikit menceramahi orang berdua itu. Dan Tomo menyuruh Delta untuk menentukan dirinya sendiri, bukan paksaan dari orang. Tak lama, masternya nyuruh ke si Chaos. Delta langsung ke sana sambil mikir-mikir. Ketika dia di atas, Delta dapat titik terang dan menyadari kalau temennya dulu dimanfaatkan. Jadinya, dia juga pengen kayak orang berdua itu. Di bawah, dia udah kagak peduli sama masternya dan mencopot rantainya. Lalu Delta menunjukkan kekuatan jarak dekatnya. Angeloid 1 Tapi sayangnya dia masih bisa terbang dan menyerang menggunakan jarak jauh. Jadinya Delta kewalahan, tapi untungnya ada Ikaros. Dia mengeluarkan semacam robot gitu. Di situ pun Ikaros masih belum bisa menandingi kekuatan Chaos. Ikaros dapat momentum untuk menyeretnya ke laut dan dibawa ke bawah laut yang dalam banget. Pas mau diakhiri, Chaos cuma mau tahu apa arti cinta. Si Ikaros pun kagak tahu, yang dia rasakan cuma sakit pas mikirin si Tomo. Dan Chaos pun tenggelam. Ikaros untungnya terbantu sama robotnya dan ditolongin oleh si Delta. Dia masih aja nanyain tentang cinta ke si Delta. Sesampainya di rumah Tomo, Nyim diobati Sohara. Tak lama kemudian muncul si Delta dan Ikaros yang menghancurkan atap rumahnya. Disusul dengan Sugata yang pulang dari sinapse. Mereka berdua dimarahi, tapi untungnya masih selamat. Di ruang OSIS terlihat Sohara sedang mengerjakan sesuatu. Dan si Mikako terlihat sangat murka. Singkat cerita, hari di mana festival musim panas diadakan lagi. Ketika Tomo lagi bersenang-senang, tiba-tiba ada amang-amang kios waktu itu. Tomo berusaha buat kabur, tapi percuma aja. Mikako mengumumkan perlombaan musim panas kali ini adalah memancing. Mikako memisahkan cewek sama cowok. Tomo kekeh kagak mau ikut. Pas dikasih tahu gimana perlombaannya dan diliatin mancingnya, dapetin cewek yang lagi mandi. Dia berubah pikiran dan berusaha buat bisa ikut. Dia berganti jadi cewek. Tak lama dimulailah perlombaannya. 姿ペアとトモコ選手速い。続いて今度はダブルで帰っておいで。なんと2分リリ Setelah mau nangkap si Delta yang gede banget, malah didapatkan oleh si Mikako.
Tomo dan Sugata terus mencari yang sama besarnya dengan Delta. Kata Sugata ada satu ikan legendaris dan seukuran dengan Delta, yaitu Sohara. Tomo auto serius, dia sudah siap-siap untuk meluncur. Tapi sebelumnya dia menitip pesan takutnya dia kagak balik lagi. Pas berhadapan, Tomo kagak bisa ngapa-ngapain. Alhasil dia kalah lagi sama Amang-Amang Kios dan Mikako. Dia dijadiin gantungan di jendela. Pas pulangnya, Ikaros menanyakan tentang cinta kepada si Sohara, yang nampak dia pun kagak bisa memberitahunya secara detail. Di sisi lain, Nyim lagi nonton drama dan datang si Ikaros yang sekarang pengen tahu yang namanya melamar. Karena sebelumnya Tomo membicarakan itu. Ternyata yang Tomo maksud adalah dia memberikan sebuah gaji kepada dua Angeloid itu sebanyak 2000 yen dan bebas beli apapun. Alhasil si Ikaros menanyakan kepada Sohara untuk bisa bikin Tomo bahagia harus ngelakuin apa atau beli apaan. Sohara bingung. Alhasil begini. おい、なんか怒ってくるし。 Ke si Mikako pun masih sama. やってんだ。 マスター Terus si Sugata entah dia diperintahkan apa, Ikaros langsung membeli sebuah semangka. Di sisi lain, Nyim terlihat membeli camilan. Di situ pun ada si Delta. Mereka auto berebut makanan. Tak lama Tomo datang. Nyim langsung memberikan permen yang pernah dibelinya buat Tomo. Disusul juga Ikaros pulang membawa sebuah semangka. Tomo sebenarnya kagak ngerti apa yang dimaksud sama Ikaros, tapi dia sangat bangga. Ikaros masih terus memikirkan hal tersebut di genteng rumahnya Tomo. Sementara itu, Kaos masih bernapas dan dia tahu apa arti cinta itu. Singkat cerita, mereka berkumpul di rumah Tomo. Terus Sohara ngomong kalau dia sekarang udah jarang ngebangunin si Tomo karena dia sekarang dibangunin oleh Ikaros. Terus makanan Tomo dihabiskan oleh si Delta. Karena ribut terus, si Tomo pindah. Si Ikaros mondar-mandir nungguin Tomo kagak keluar dari toilet. Yang ternyata dia lagi santai. Di dalam sana banyak sekali barang-barang yang membuat dia damai. Tapi toilet tersebut bisa dikendalikan oleh remote. Alhasil Ikaros dan yang lainnya menaikkan volume airnya sampai mancar ke atas. Setelah itu Ikaros masih aja resah. Dia melihat masternya tidak kunjung keluar juga dari dalam lemari. Di dalam situ pun masih sama seperti toilet tadi dan ada remote-nya. Alhasil diopreklah lemari itu. なんか電子レンジに Di sisi lain, si Delta terlihat sedang main kartu sama Mikako. Tapi seketika Mikako ada urusan dan dia ditinggal sendirian. Sampai akhirnya dia mengerti dia harus tinggal di mana. Keesokannya Delta balik lagi ke rumah Tomo. Tapi Tomo butuh ketenangan. Dia pun mengerjakan sesuatu di kamarnya. Dia telah memasang pipa supaya dia bisa melihat cewek-cewek dari berbagai tempat. Tapi tak lama datang si Delta yang minta makanan. Alhasil Tomo kasih dah. Si Nyim masuk juga. Dia kagak jelas lalu balik lagi. Dan inilah yang terakhir, si Sohara Uchiha. Tapi tumben-tumbenan dia kagak mukul. Malah mencoba menceramahi tentang perasaan Angeloid-nya, terutama Ikaros yang udah dibuat baper oleh si Tomo. Cuma Tomo dapat pandangan lain mengenai mereka jadi cuek. Dia kagak peduli dan terus melihat CCTV pipanya itu. Terus tuh cewek-cewek ngerencanain sesuatu yang buat si Tomo pengen lihat. Pas diliatin ada cahaya masuk yang membuat mata dia kena. Tomo gak terima, alhasil dia melakukan itu dengan santainya. Para cewek auto geli liatnya. Terus pas giliran si Ikaros yang lihat, si Tomo lagi memberikan ciuman yang membuat Ikaros baper tingkat tinggi, yang membuat ingatan dia menghilang. Sohara dan yang lainnya malah salah sangka dan menghancurkan penemuannya itu. Di sisi lain, Sugata lagi meneliti sesuatu dan juga dia mendengar berita di radio ada yang membuatnya curiga. Dan benar saja, Kaos sudah kembali teman-teman. Singkat cerita, Tomo didatangi oleh malaikat itu lagi. Kalau Tomo suruh lari karena bahaya. Angeloid yang bernama Kaos akan beraksi. Seketika Kaos ada di depan Tomo. Lalu dia terbangun. Di situ ada Sohara. Cuaca di luar terlihat hujan deras sedangkan Ikaros sedang sakit.
Lalu Tomo dan Sohara pergi ke sekolah, sedangkan si Ikaros tiba-tiba lupa akan Tomo. Sesampainya di sekolah, Sugata lagi mencari tahu yang sedang terjadi, dan Tomo mengungkapkan kaos kepada Sugata, yang membuat dia was-was. Sugata mencemaskan Ikaros dan Nim. Bisa juga Tomo yang jadi sasaran bocil itu. Di situ pun ada Delta yang siap nolongin. Terus Sohara lagi-lagi menanyakan kekhawatiran kepada Tomo, sedangkan Sugata dan Mikako sedang mantau angin topan yang sangat misterius itu. Si Delta yang ada di TKP kaget dengan kedatangan si Kaos. Di situ terjadilah pertempuran. Delta bukan tandingannya. Di sisi lain, Ikaros lagi lihat-lihat fotonya bersama Tomo. Tak lama Nyim dapat telepon dari Sugata, alhasil dia ke sana. Sedangkan Tomo ditugaskan untuk pergi ke Sinapse. Dia cepat-cepat ke sana untuk bertemu dengan malaikat biru itu. Jim baru juga datang, belum juga ngapa-ngapain. Dia langsung ditangkap, tapi untungnya Ikaros membantunya. Tomo dibawa ke markas malaikat biru itu dan diberi sebuah kunci gitu. Cuma dia yang bisa nolongin. Di sisi lain mereka bertiga terus bertarung, apalagi Ikaros yang lagi sakit terus memaksakan diri. Terus mereka menyusun rencana yang hampir saja membuahkan hasil. Tapi sayangnya belum saatnya mati. Kaos menangkap ketiga Angeloid itu. Tak lama datang si Tomo yang memberikan semangat kepada mereka bertiga. Dan dia akan jadi masternya mereka bertiga seketika kekuatan mereka meningkat. Lalu Sugata menyuruhnya buat bekerja sama dan membuat pil. Nyim langsung melakukannya yang membuat area sekitar bisa dikontrol oleh Nyim. Dan akhirnya mereka bisa menyudutkan si Kaos. Lalu Tomo memberikan masukan yang membuat Kaos menangis dan memasangkan kunci yang diberi malaikat biru tadi. Kaos dibawa ke malaikat biru untuk disembuhkan. Tomo menyuruh untuk tidak menyakitinya dan malaikat itu berterima kasih kepada Tomo. Malam harinya Ikaros masih dapat perawatan. Karena sayapnya udah ada, jadi sedikit mudah untuknya. Dan Ikaros sekarang bisa mengingat semua lagi. Keesokan harinya mereka berkumpul seperti biasa. Lalu Tomo pergi ke toilet untuk mendapatkan ketenangan. Tetap aja Ikaros mengganggunya dan menanyakan lamaran. Tapi Tomo malah memberikan edukasi tata krama masuk toilet. Terus dia meminta bantuan Ikaros untuk mengubahnya jadi cewek. Setelahnya Tomo pergi ke sekolah. Dia merencanakan supaya bisa jadi air. Pas para cewek berenang, dia dapat melakukan apapun sesuka dia. Tapi Nyim menyadari sesuatu. Alhasil Sohara dan Nyim ambil tindakan. Seketika airnya tersedot bersama Tomo. Pembalasan tidak sampai di situ. Tomo masih dikejar-kejar oleh cewek. Terus dia masuk ke toilet cewek. Dia merasa nyaman di sana karena suasananya dan harumnya toilet tersebut. Tak lama datang cewek yang mau ke toilet. Tumben-tumbenan si Tomo kuat dan memilih buat keluar. Namun tak lama ada Sohara dan yang lainnya yang lagi nyari Tomo. Tomo masuk lagi ke toilet. Mereka belum menyadari kalau di dalam ada Tomo. Tomo mencoba menggunakan sandi Morse kepada Ikaros untuk membantunya. Tapi sayangnya malah hal itu bikin Tomo ketahuan ada di dalam. Sohara langsung bertindak memotong kuncinya dan semua diblok supaya kagak bisa kabur. Tomo berpikir keras sampai akhirnya dia mengingat kakeknya dulu yang ketahuan selingkuh. Dia memutuskan buat pergi. Ada saatnya neneknya bakalan maafin dia. Tomo langsung menghidupkan air klosetnya, berharap supaya bisa terbang. Malah Sohara mengirimnya ke sebuah pembuangan. Sesampainya di rumah, ketika Tomo lagi di toilet, lagi-lagi Ikaros pengen ngobrol. Karena Ikaros masih ingat tata krama, bukannya diketuk, malah didobrak. Yang membuat Tomo kaget dan tersedot oleh kloset itu.
Ikaros mencoba mencari dan dia bertemu dengan Mikako. Kalau Ikaros mau bicara sama Tomo tentang lamaran. Alhasil Mikako mempunyai rencana. Dia menangkap Tomo dan membawanya ke gereja. Pas dia masuk, ada Ikaros yang menggunakan gaun pengantin. Dia pertamanya kagak sadar. Pas mau dikise, dia menanyakan apa yang terjadi. Pas dikasih tahu ini pernikahan, dia mikir 2 kali. Terus tak lama datang suara Nyim sama Delta yang menggunakan gaun juga. Tomo suruh memilih dari keempat cewek tersebut. Tapi tiba-tiba ternyata itu si Kaos yang udah baik sekarang. Singkat cerita, ketika Sohara dan Ikaros masak, Sohara mau kayak gini terus supaya bisa tetap bersama. Lalu mereka semuanya makan bersama. Sugata menyuruh Tomo untuk menambah 1 Angeloid lagi, yaitu Kaos. Karena Tomo udah mengakui kalau dia sebagai masternya Delta sama Nyim. Mereka bertiga mengajak Tomo ke atas langit. Dan filmnya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menceritakan anime ini, mohon dimaafkan. Semoga kalian terhibur dan sampai di video selanjutnya. Mata nih. Bye bye. 理想